الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المشير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Itu tadi surat apa? Mantap Om Dewi. Jelas. Om Dok. Om Dewi. Itu tadi saya mute kebanyakan. Om Jaksan, monggo Om Jaksan. Ya, saya minta Om Dok dulu untuk bicara dulu. Oh ya Om Dok nih, tiba-tiba sudah datang kok. Monggo Om Dok. Aku kudu ngomong apa ya? Ya seperti biasa lah. Biasane. Wah, aku biasanya ra ngomong, biasanya mau nyumbang ya. Aku mau butuh piro tak cukupi kaya ngono biasanya saya nganggo ngomong bareng. Lah aku ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Kanca-kanca alhamdulillah ini bisa ngaji. Luar biasa kita kayak pejabat loh ini. Diskusi COVID. Iya, biasanya yang tak temoni ini Bu Sri Mulyani. Joni Indir Bukep wih. Alhamdulillah sekarang yang tak temani orang-orang biasa. Oh. Rakyat jelata. Rakyat jelata ya. Sekali-kali merakyat. Dapat BI barangnya ya Allah. Oh, assalamualaikum Mas. Iya, siap. Terima kasih kepada Om ABW yang sudah ngaji, nyukupi kangen kita. Wah, luar biasa kayak zaman SMP lagi. Udah lama saya yakin Om BW jarang ngaji nih, yang terakhir-akhir ini wong senengane mau bukai grup-grup Rado Saru, sekarang alhamdulillah. Ya, semoga ngajinya sore ini kita bisa barokah dan makin banyak yang ikut dan bisa dirutinkan Om Joksan. Kepada koordinator terima kasih, kepada ustadznya yang punya Zoom berbayar juga terima kasih, yang lihatnya gratisan 40 menit mati. Ini alhamdulillah nanti bisa lama. Oke, monggo selamat ngaji dan semoga ini bisa rutin Om Joksan dan teman-teman semua. Terima kasih Om Dok. Monggo Om Irul silahkan untuk menyampaikan materinya untuk pengajian kita.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sorry ini agak gelap kalau wajah saya ini. Kualitas kamera aja. Nah, ini tak mute sih ya. Tak mute kabeh. Ya. Terus suara saya kedengaran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita alhamdulillah bisa kumpul dengan cara yang baru online sehingga nggak perlu ada halangan untuk bisa hadir. Tapi tetap ada yang belum bisa hadir, jadi semoga nanti rekamannya cukup bagus gitu ya. Nanti bisa di-share. Terus saya juga belum terbiasa ini, jadi mau mulai juga rada bingung. Nah ini langsung saya share aja materinya ya. Sengaja materinya sudah di-share supaya nanti kita bisa diskusi ya, lihat di monitor itu. Ya. Jadi bahasan kita hari ini tentang takdir dan amal soleh, karena ini bagian yang paling banyak menimbulkan pertanyaan ya. Saya itu mau cerita sedikit, ada seorang sahabat Rasulullah yang orangnya itu sering banget bareng Rasulullah itu. Tapi anehnya kalau kita perhatikan itu, hadis-hadis itu jarang ya dari sahabat-sahabat utama ya. Abu Bakar menyampaikan hadis kan nggak ada ya, jarang ya. Nah, yang saya maksud ini adalah Umar bin Khattab yang setiap hari itu bareng Rasulullah. Dan beliau ini dikabarkan orangnya itu tinggi, gagah gitu ya, berkulit terang, terpelajar. Bahkan di sukunya itu dia sering diminta untuk berhubungan dengan suku lain ya, karena terpelajar. Nah, tapi jarang sekali Umar ini, padahal dia termasuk 10 sahabat Rasulullah yang kata Rasulullah sudah dilihat ini masuk surga gitu ya. Jadi luar biasa. Dan Umar selalu takut bahwa jaminan itu hilang gitu ya. Jadi ketika Rasulullah sudah wafat, dia masih takut-takut tanya-tanya ke sahabat apakah jangan-jangan saya itu masih ada munafiknya gitu. Nah, Umar ini mempunyai hadis yang sedikit tapi menarik ya. Hadisnya saya kutip 2 di materi ini. Yang pertama itu hadis tentang penjelasan Islam, iman, dan ihsan. Ya. Kemudian hadis yang kedua itu adalah tentang niat ya, amal dan niat. Ya. Itu hadis yang pesannya sederhana tapi sebenarnya sangat fundamental untuk kita pahami. Karena kalau yang menyampaikan Umar, kualitasnya itu pasti keren lah gitu ya. Ini kan beliau sering banget bersama Rasulullah, tapi kan sedikit yang disampaikan. Maka ketika dia menyampaikan sesuatu, itu pasti nilainya luar biasa. Nah, jadi kita menyambung dari waktu itu pernah pengajian, kebetulan saya dibolehkan mengisi ya, dan kita diskusi tentang bahwa sesungguhnya kita ini adalah jiwa ya, bukan fisik kita ini. Wajah kita ini ya makin lama makin berantakan gitu. Tapi mudah-mudahan jiwa kita ini makin lama makin bersih. Karena sebenarnya nanti itu ketika kita di alam yang berikutnya, itu kita bisa diberi fisik lagi. Tapi kata Rasulullah disampaikan di wahyu di Quran itu, ada orang yang dibangkitkan itu buta. Sehingga bertanya kepada Allah, kenapa saya dibangkitkan buta, padahal dulu saya itu melihat gitu. Kok sekarang nggak dikasih itu melihat itu. Jadi ada yang bentuknya macam-macam, ada yang cacat dan segala macam. Itu sebenarnya adalah amalan yang kita lakukan saat ini di dunia ini menjadi cetakan bentuk kita yang berikutnya. Jadi kalau amalan kita buruk, nanti kita dibangkitkan itu tidak sempurna gitu. Kalau amalan kita bagus, Allah itu ngasih kesempurnaan. Nah, jadi waktu itu kemudian kita bicara tentang misi hidup ya. Ini sebenarnya saya hanya share yang saya pahami, nanti kita diskusikan.
dari semua yang pernah saya dengarkan dan pelajari itu, paling tidak ada 3 misi hidup manusia yang harus kita jalani. Jiwa kita ini yang harusnya mengetahui misinya. Satu itu mengenali Allah. Jadi Allah itu memang di dalam hadis qudsi itu seperti harta karun yang tersembunyi, dan Allah itu ingin manusia itu mengenali lagi itu. Dan itu bagian dari suatu amal soleh kita, ya. Jadi proses mengenali Allah itu adalah suatu amal soleh. Karena tidak banyak yang bisa mengenali Allah. Ada yang tersesat jadi dewa-dewa gitu ya. Ada yang tersesat dengan sifat-sifat Allah yang tidak seperti yang disampaikan oleh Allah sendiri gitu ya. Ngasih sifat yang macam-macam. Punya putra dan segala macam, itu kan pensifatan yang sifatnya tidak seperti yang diinginkan Allah. Jadi Allah itu ingin dikenali. Dan itu bagian dari penciptaan manusia itu. Jadi sengaja kita itu lupa bahwa dulu itu pernah kita itu bersaksi kepada Allah itu sebagai Rob ya. Terus kita lupa. Nah, kita kemudian disuruh mengenali lagi. Nah, setelah kenal apa? Ya kita kemudian mengagungkan Allah itu sebagai Tuhan semesta alam. Nanti kita bahas lagi. Nah, nomor 2 yang menarik ini, bahwa ternyata kita itu bukan bermaksud hanya ibadah mahdoh gitu ya. Sepanjang hidup itu sholat atau apa, terus itu puasa terus. Nanti kita akan tahu bahwa sholat, puasa, zakat itu adalah alat latihan sebenarnya. Atau suatu jalan yang itu bukan tujuan. Tujuan sesungguhnya adalah yang nomor 2, yaitu memakmurkan dunia. Jadi mukmin yang tidak membuat dunia makmur itu nilainya kurang di mata Allah. Nah, ngapain kamu diciptakan, kamu nggak ngapa-ngapain? Jadi nomor 2 itu misi hidup kita itu harus memakmurkan dunia. Yaitu adalah misi sebagai khalifah. Nah, yang nomor 3 itu kalau kita sudah mengetahui yang nomor 1 dan nomor 2, Allah itu senang kalau kita juga menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain dengan menyampaikan yang 2 itu, mengenali Allah dan berserah, dan kemudian memakmurkan dunia. Jadi yang nomor 3 itu adalah misi hidup sebagai mukmin yang harus mendakwahkannya, berdakwah. Nah, ini sebenarnya kutipan ayatnya. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah, itu sebenarnya mengenali Allah sebagai zat yang menciptakan alam ini. Dan kemudian kita berserah ya. Itu nilai yang pertama. Yang kemudian yang kedua itu fungsi memang diciptakan khusus sebagai khalifah di muka bumi. Itu kenapa manusia itu punya jasad fisik. Jin itu tidak punya jasad fisik sehingga dia sebagai khalifah di bumi itu kurang kompatibel gitu. Dia nggak bisa. Dia memerlukan jasad fisik, dan itu manusia memang diciptakan dengan itu. Nah, yang nomor 3 adalah siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru pada Allah itu adalah berdakwah ya. Dan kemudian mengerjakan amal soleh. Nah, saya kembali ke kisah Umar bin Khattab tadi. Jadi sebenarnya sering Rasulullah itu bersama sahabat-sahabat. Nah, suatu ketika lagi duduk-duduk, tiba-tiba itu di masjid ya biasanya. Tiba-tiba ada orang itu datang gitu. Tapi tidak terlihat seperti orang yang capek atau dari jauh. Nah, tiba-tiba langsung datang, duduk di depan Rasulullah, terus langsung nanya, jadi nggak sopan. Coba ceritakan tentang Islam. Dan Rasulullah itu menjawab yang sekarang kita sebut sebagai rukun Islam, yaitu bersaksi bahwa hanya Allah sebagai Tuhan kita ya, mendirikan sholat, zakat, puasa, haji gitu ya. Kemudian nanya lagi gitu, apa coba terangkan tentang iman gitu. Dan Rasulullah menjelaskan yang kita sekarang kenal dengan rukun iman, mulai dari beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, dan yang menarik adalah beriman pada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, kemudian ada satu lagi yang kemudian ditanyakan, apa itu ihsan? Nah, ihsan ini jarang dibahas ya waktu kita itu dari kecil sampai besar, bahkan sekarang ngaji itu
jarang sekali orang mencari tahu tentang ihsan, yaitu ilmu supaya kita itu bisa beribadah seakan-akan Allah itu melihat kita, karena kita tidak mampu melihat Allah. Nah, pembicaraan yang kali ini itu sebenarnya nomor 2, yaitu tentang rukun iman. Rukun iman ini cukup unik ya. Jadi urutannya itu adalah dari yang paling mudah diimani, yaitu tentang Tuhan. Manusia itu paling gampang beriman tentang Tuhan ya, tentang Allah itu. Dan yang paling sulit itu bagi manusia itu adalah beriman terhadap takdir. Karena takdir itu abstrak. Jadi dan itu langsung kena ke kita. Kalau yang Allah, malaikat itu jauh dari seseorang gitu ya. Tapi begitu takdir itu mengena pada seseorang. Nah itu saya kutipkan hadisnya, kemudian dia cerita tentang tanda-tanda akhir zaman dan seterusnya. Kemudian Rasulullah bilang, itu Jibril itu yang muncul dalam bentuk manusia. Jadi setelah orangnya pergi itu sahabat pada nyari, orangnya udah hilang gitu, udah hilang. Nah jadi kita akan mulai membahas tentang 3 hal yang fundamental di dalam Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, kalau kita merujuk di ayat Quran itu, ternyata kebanyakan orang itu lebih mudah menjadi Islam dulu. Tapi yang menjadi Islam itu belum tentu mendapatkan nur iman istilahnya begitu ya. Ketika di dalam Quran, di Az-Zumar itu, maka apakah orang-orang di bukan hatinya itu apa? Oh, ini yang di Al-Hujurat ini, yang di bawah ini. Orang-orang Arab bilang sudah beriman, katakanlah kamu itu baru Islam. Karena iman itu nanti harus muncul di qalb kamu gitu ya. Hatinya jiwa itu, qalb ya. Sehingga itu terpancar dari keseluruhan sikap seseorang itu. Jadi yang bisa menjadi ukuran iman itu adalah perilaku atau akhlaknya. Dan itu muncul dalam bentuk ihsan. Nah, jadi Allah itu sudah ngasih jalan itu ya, seperti sholat. Sholat bagi kebanyakan orang itu dianggap sebagai amal soleh. Bukan, itu amal biasa itu. Karena itu sebenarnya adalah tools atau alat ya untuk melatih seseorang itu mi'raj gitu. Untuk melatih seseorang itu bisa berkomunikasi dengan Allah gitu ya. Kita zakat itu belum hebat itu, zakat itu biasa aja. Yang lebih besar itu malah sedekah. Jadi banyak sahabat itu tidak sempat berzakat karena duitnya sudah habis untuk sedekah. Sehingga nisabnya nggak tercapai. Jadi beda ya, kadang kita itu melihat terbalik-balik. Zakat itu wajib, tapi sebenarnya zakat itu suatu sarana berlatih. Gitu ya. Sholat itu sarana berlatih. Gitu. Diwajibkan supaya kita latihan. Nah, hasil dari sholat itulah yang penting, yang disebut dengan inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar gitu kan. Jadi mencegah dari berbuat fasik dan mungkar. Gitu. Itu sebenarnya ujung akhirnya orang yang sholat itu seharusnya ketahuan perilakunya itu mencegah dari berbuat fasik dan kemungkaran. Nanti kita bisa diskusikan. Nah, yang ihsan itu adalah ketika mereka orang itu yang khusyuk ya, yaitu yakin akan menemui Tuhan. Jadi ini yang esensi itu dari iman kan. Karena dia yakin menemui Tuhan itu, maka dia itu menjadi beramal soleh. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi kalau diumpamakan di dalam Quran itu seperti pohon gitu ya. Pohon itu yang kelihatan kan batang, dahan, dan daun sama buahnya ya. Tapi sebenarnya kekuatan pohon itu kan di akar yang di bagian bawah. Akar itu kan iman sebenarnya. Tapi orang itu kan biasanya mulai dari Islam, menjalankan syariat. Ibaratnya kalau belajar apa itu ya, silat gitu, itu belajar banyak jurus gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya jurus yang bagus itu kan ada tenaga dalamnya ya. Kalau mukul itu ada tenaganya. Nah, tenaganya itu dari iman itu sebenarnya. Dan
itu baru sarana, karena pada ujung akhirnya dia itu memberi buah. Buah inilah yang memakmurkan dunia. Inilah yang Allah inginkan gitu. Jadi seseorang mukmin itu harus memakmurkan dunia, harus keluar buahnya. Kalau belum keluar buahnya berarti ya apa, pohonnya cuma tumbuh jadi gede tapi tidak ngasih manfaat gitu ya. Atau manfaatnya tidak maksimal. Nah, itu kemudian ditunjukkan di Quran tuh Ibrahim gitu ya. Jadi memang kita itu diumpamakan seperti pohon gitu. Jadi harusnya nanti kita itu dengan seizin Rob gitu ya, dengan kehendak Allah itu, izin Allah itu, kita mampu memakmurkan dunia. Jadi Allah itu kan kadang-kadang di Quran itu seperti ya ada gimana ya, menyombongkan manusia itu ke makhluk yang lainnya di langit gitu. Oh itu siapa Ayub itu, kata iblis, sangat beriman dan banyak ibadahnya karena dia kaya gitu. Terus kata Allah, enggak, Ayub ini ikhlas nih. Ayo coba dihilangkan semua kenikmatan yang tampak itu. Dan ternyata Ayub itu lulus itu. Kira-kira dia mungkin 18 tahun kabarnya itu dia itu sakit itu ya. Dan sakitnya itu bukan sekedar fisik ya, sampai yang sifatnya itu membuat dia menjadi rendah di hadapan teman-temannya gitu. Karena sakit kulit, bau itu kan terhina ya, bukan sekedar miskin, dia sudah bau gitu ya, sehingga disingkirkan itu. Tapi dia lulus itu, karena dia tahu bahwa ya itu Allah sedang ngasih jalan buat dia gitu untuk beramal soleh. Amal solehnya itu adalah bersabar kalau si Ayub itu. Dan akhirnya Ayub itu dijadikan satu contoh di dalam Quran. Begini loh manusia yang benar. Nah ini mungkin yang kemarin kan tidak semua ikut, jadi mudah-mudahan bahwa kita itu yang Khairul yang sekarang wajahnya terlihat ini bukan Khairul yang sesungguhnya ini. Mungkin nanti di alam berikutnya wajah saya beda lagi mungkin ya. Bisa saja bahkan naudzubillah buta, atau saya nggak bisa jalan, atau cacat, itu saya tidak tahu. Karena kita yang sesungguhnya itu yang jiwa ini, jadi bukan jasad. Jasad ini, jisim ini, termasuk otak kita, pikiran kita itu bukan yang sesungguhnya. Itu alat aja untuk di dunia yang sekarang. Yang sesungguhnya kita itu yang jiwa ini, karena jiwa ini nanti akan pindah-pindah alam. Lalu Allah ngasih ruh. Ruh ini miliknya Allah ini. Dia yang menghidupkan. Jadi kita yang tengah ini, ya saya gambarkan seperti itulah ya. Nah, jadi Allah itu sudah bilang ke makhluk yang lain, manusia ini adalah bentuk yang sebaik-baiknya, karena dia itu lengkap. Ini ada ruh itu dari alam jabarut, katanya dekat dengan Allah. Lalu jiwa ini dari alam malakut. Dan jasad ini alam dunia yang memang kompatibel dengan dunia kita. Sehingga kita itu bisa menjadi khalifah di bumi. Jadi orang yang kita lihat ini, yang di foto ini ya, ini sebenarnya jiwa-jiwa yang sedang berjalan di dalam rangka jasadnya gitu ya. Jasad inilah yang sekarang kita kenal. Oh ini Khairul, oh ini Jokowi, gitu. Oh ini Pak Prabowo gitu ya. Itu jasadnya, tapi jiwanya itu ada di dalamnya. Kita nggak lihat. Nah, saya agak loncat sedikit tentang alam ya. Karena kita bicara tentang jiwa yang berpindah dari alam satu ke alam yang lain, supaya kita paham dan yakin. Gitu ya. Jadi kita itu diceritakan dulu alam malakut itu kita pernah bersaksi terhadap Allah itu. Lalu alam rahim, lalu dunia, lalu barzah, lalu alam akhirat. Loh kenapa kita harus percaya ada ini? Saya akan cerita, kita mulai dari surat Al-Fatihah. Ayat pertamanya ini kan sebenarnya luar biasa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rob, Tuhan. Alamin itu artinya alam-alam yang banyak sekali. Kalau kita sering terjemahnya semesta alam, jadi kesannya cuma satu ya. Padahal alam-alam yang banyak sekali. Nah, itu sudah ada buktinya saat ini. Contohnya tentang virus ya. Virus itu kan tidak pernah kita lihat. Tapi itu ada alamnya, itu alam virus itu ya. Itu kecil banget, hanya mikron gitu ya, nano bahkan mungkin seperti itu.
Dia bisa dilihat karena kita mempunyai teknologi mikroskop elektron. Ini ada namanya tardigrade. Tardigrade ini binatang kecil sekali, yang dia itu bahkan bisa hidup di ruang hampir hampa ya, di luar angkasa bisa dia. Jadi dia itu bisa kayak tidur gitu, begitu kena air bangun lagi. Jadi dia itu hidupnya panjang banget itu. Ukurannya kecil, hanya sekitar 1 mili. Tapi kalau kita lihat detailnya, dia itu punya cakar-cakar, kemudian dia punya bentuk yang sangat detail gini ya. Ini siapa yang bisa bikin seperti ini? Ya Allah itu Tuhannya si tardigrade ini. Dia punya alam, dan Allah itu Tuhan di alam itu. Allah itu juga Tuhan di alam. Virus influenza ini yang tahun 1918 ini membunuh sekitar 20 juta orang di seluruh dunia. Jadi yang lebih dahsyat dari COVID itu virus influenza kira-kira 100 tahun lalu di Jawa saja diperkirakan yang meninggal 4 juta orang. Itu ya virus influenza. Itu ada Tuhannya ini. Ini makhluknya Tuhan yang bernama Allah. Tapi di sisi lain kemudian ada galaksi yang luar biasa. Yang cahayanya sampai ke tempat kita saja itu bisa jutaan, bisa ya jutaan tahun cahaya gitu ya. Jadi bayangkan bahwa alam ini besar sekali, dan di luar alam yang besar itu ada alam yang lain lagi gitu. Nah, mengapa kita percaya ada alam-alam yang kecil maupun yang besar ini? Karena ada orang yang punya alatnya, lalu bisa melihat alam itu. Jadi kayak mereka yang belajar dengan mikroskop elektron ya, dia kan melihat alam yang mikroskopik gitu. Kita apakah pernah lihat? Enggak. Kita cuma percaya bahwa orang itu punya alat dan bisa melihat gitu kan ya. Lalu dia cerita. Sebaliknya ada yang pakai teleskop, kita juga nggak pernah lihat. Yang melihat itu ya NASA gitu ya, tapi kita percaya gitu. Karena mereka punya bukti-bukti. Nah, alam azali, rohim, dunia, barzah, akhirat, kan kita sekarang di alam dunia. Kita terpaksa percaya karena kita nggak bisa lihat gitu. Tapi ada orang yang diberitahu atau sudah melihat. Nah, Muhammad itu adalah orang yang punya alatnya itu, diberi oleh Allah itu. Alat dia bisa melihat dunia yang gaib itu. Kemudian dia cerita. Nah, kita sendiri nggak bisa lihat. Kita hanya bisa percaya pada cerita dari Muhammad itu, yang kemudian disampaikan oleh Muhammad. Saya itu cuma menyampaikan dalam bentuk Quran. Jadi di Quran itu ada cerita tentang alam-alam lain. Nah, itu perjalanan jiwa itu nanti akan mengalami alam-alam itu, sehingga kita yakin sekali memang akan ada alam berikutnya. Nah, kita masuk bahasan takdir. Takdir ini berat ini. Untuk memahami takdir sebagai rukun iman yang keenam, kita itu sebenarnya harus memahami atau beriman pada rukun iman yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Baru kita itu bisa memahami kenapa ada takdir. Nah, ini yang tampak pasti, yang tampak tidak pasti, sesungguhnya sudah pasti. Yang sudah pasti belum tentu terjadi. Jadi kayak gitu ya. Ini ceritanya gini nih. Ada dua yang sering kita ingat waktu kecil, namanya qadha dan qadar. Nah, dengan pemahaman berbagai model takdir ini, lalu ada aliran qadariyah, jabariyah, ya, itu bahasan yang berbeda ya. Tapi mari kita kembali ke Quran. Di Quran itu dikatakan, yang sekarang, wah ini dokter cemas, nanti kalau saya kena COVID meninggal bagaimana, atau semua orang cemas. Oh, nggak usah cemas gitu. Karena Allah itu sudah ngasih ketetapan. Jadi dikatakan di At-Taubah itu, la yusibana illa ma kataballahu lana gitu kan. Tidak akan menimpa melainkan apa yang telah ditetapkan. Jadi ada orang yang sakit dan memang bukan ajalnya, ya sembuh saja gitu. Ada yang ngebut pakai mobil mahal, malah kecelakaan di jalan tol, meninggal gitu ya. Jadi itu sudah ada di ketetapannya begitu kan. Sehingga kita itu yakin bahwa apa yang menimpa kita itu ada ketetapannya. Artinya apa yang terjadi nanti kita itu bisa ridho, gitu, bisa tawakal. Nah, ada lagi yang kedua adalah qadar. Qadar itu adalah takaran atau ukuran kadar ya.
Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu sudah dikasih ukurannya. Nah, bagaimana kita menggabungkan dua hal ini? Itu ahli tafsir juga macam-macam pendapatnya. Ada yang mengatakan karena dalam bahasa Arab kabarnya itu maknanya mirip sebenarnya. Nah, ada yang mengatakan qadha itu yang global, yang qadar yang rincinya. Tapi ada yang terbalik, justru yang qadha yang khusus, yang qadar itu malah yang rada global gitu ya. Terserah lah gitu ya. Tapi dari kita memahami dari ayat Quran itu, kita tahu dua hal. Satu, sesuatu itu sudah dipastikan. Dua, dia itu ada takarannya untuk setiap orang. Gitu. Nah, mari kita membuat satu model gitu ya. Model itu pasti salah, karena ini menjelaskan sesuatu yang rumit dengan yang sederhana. Tapi model itu ada gunanya. Gitu. Jadi sesuatu yang pasti, itu seringkali bukan satu. Ya, kalau di matematika itu ada namanya solusi tunggal ya. Itu memang pasti satu jawabannya. Tapi ada solusi majemuk, jawabannya 2, jawabannya 3, jawabannya 5. Ada yang solusinya dalam bentuk luas, dimanapun Anda benar gitu ya. Ada yang solusinya dalam bentuk volume, ya ini gambar posisi elektron. Elektronnya di mana? Ya di sini, bentuknya volume. Tepatnya di mana? Ya bisa di mana saja di situ. Tapi tidak mungkin di luarnya gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini kan batasnya pasti. Tapi posisi elektronnya di mana tidak pasti. Ketika dia diukur, dia sudah pindah. Gitu. Jadi semuanya pasti, namun juga tak pasti. Mudah-mudahan nggak terlalu bingung ya. Jadi semua pilihannya sudah pasti, tapi yang kamu pilih dan akibatnya ya terserah kamu. Artinya itu belum pasti yang akan menimpamu. Jadi inilah ilustrasi qadha-qadar itu. Allah itu pada setiap manusia itu menciptakan ketetapan yang disebut qadha. Ini adalah daerah pilihan. Daerah pilihan. Misalnya saya pengen jadi presiden Amerika, gitu kan ya. Kayaknya itu bukan qadha kamu lah gitu ya. Itu di luar himpunan jawaban gitu. Tapi kalau saya pengen jadi wali kota Bandung, itu mungkin masih ada, masih masuk gitu kan ya. Atau saya pengen jadi nabi misalnya begitu. Wah itu sudah bukan qadha kamu, nggak mungkin. Nah, kalau qadar itu adalah takaran yang akan kamu temui ketika kamu memilih qadha itu di antara pilihan qadha. Jadi bayangkan begini, misalnya qadha saya adalah ada 2 jalan di depan saya, belok kanan dan belok kiri. Kalau belok kanan, nanti kamu akan ketemu qadarmu. Jadi misalnya akan ketemu sesuatu yang sudah dipastikan di jalan kanan. Yang berbeda dengan kalau saya pilih jalan kiri gitu. Tapi dua-duanya itu sudah dipastikan oleh Allah gitu. Tapi ketika kita memilih, berarti kita memilih qadar. Gitu. Itu yang disampaikan Umar ketika dia bilang bahwa saya memilih untuk tidak masuk ke daerah yang ada wabah. Karena itu saya memilih takdir, memilih qadar saya. Gitu. Nah, jadi Umar itu benar ngomongnya. Nah, jadi kita itu perjalanan hidupnya itu berpindah dari satu qadha ke yang lain, terserah pilihan kita, lebih kompleks ya dari gambar sederhana ini. Kita berpindah-pindah. Di setiap itu, kita akan menemui qadar-qadar kita. Gitu. Qadar itu kan yang ditakarkan untuk kita ya. Jadi miskin lah, jadi kaya lah, jadi sakit lah, jadi apa kita tidak tahu. Nah, di setiap qadar itu sebenarnya Allah sudah menjanjikan tidak akan diberi beban yang tidak sesuai dengan kemampuan. Jadi di setiap qadar yang kita pilih itu sebenarnya Allah sudah menetapkan takaran yang kita pasti mampu memenuhinya. Kira-kira begitu ya. Sampai tiba-tiba kita sampai di ujungnya disebut dengan ajal. Kalau sudah ajalnya, ya meninggal saja, kita hilang aja. Sudah habis waktunya. Sakit COVID, tapi ternyata belum ajalnya. Berbulan-bulan, tiba-tiba sembuh lagi, bisa juga gitu ya. Nggak sakit apa-apa, tersedak makanan, ajal bisa juga gitu ya. Karena itu
Ada kodoknya dan kita terkena kodarnya. Mudah-mudahan paham, nanti kita diskusikan. Nah, sekarang kita bicara amal soleh ya. Amal soleh itu amalan yang karenanya engkau diciptakan Allah. Ya. Karena Allah tadi kan pengen bikin khalifah kan. Dan kemudian setiap orang itu sudah ada kodoknya. Nah, jadi kodok adalah kisah ya. Kisah yang diciptakan untuk setiap jiwa. Kita ini akan mengalami kisah-kisah nih. Oh, ternyata tahun 2020 ada wabah, pandemi gitu. Itu kisah yang sudah dirancang oleh Allah itu. Kita tidak menyangka kemarin masih baik-baik saja, tiba-tiba punya kisah itu. Kisah itu bukan urusan kita. Kisah itu urusannya Allah. Kisah itu adalah qadha. Musa tiba-tiba mukul orang, mati, kemudian dia yang tadinya istilahnya itu keluarga kerajaan terusir gitu kan ya. Itu Musa itu mengalami kisahnya sendiri. Ya. Kemudian qadar adalah kisah yang terjadi karena pilihan kita gitu. Karena kita diberi keputusan untuk memilih. Akhirnya kita terkena kisah-kisah berikutnya gitu ya. Mas saya pengen belok kanan, ya sudah, Allah sudah menyiapkan kisah di jalan kanan. Kalau tadi kamu milih belok kiri, sudah ada kisah lagi di belok kiri gitu ya. Tapi kisah itu bukan yang penting ya. Nah, ini ada kutipan ayatnya. Mengapa kamu ditimpa musibah gitu? Ya itu karena kesalahan dirimu sendiri. Jadi Allah ada kodoknya itu bahwa kalau pemanah yang di Gunung Uhud itu turun, ya ada kisah kamu bisa kalah sama pasukan berkudanya Khalid bin Walid gitu, dan itu terjadi. Gitu. Jadi kita paham bahwa kita ini ada keputusan untuk memilih kisah kita itu. Tapi bentuk kisahnya tidak bisa kita tentukan. Kita cuma bisa milihnya belok kanan atau belok kiri. Nah, kisah ini bukan bagian terpenting. Nah, kebanyakan orang terjebak dengan kisahnya. Jadi kebanyakan orang itu pengen kisahnya itu indah gitu, untuk dikenang orang gitu kan ya. Jadi pejabat lah, jadi orang sukses lah, jadi orang hebat lah. Dia bahkan takjub dengan kisahnya sendiri. Gitu. Padahal kisah itu bukan yang sesungguhnya harus dibawa oleh jiwa. Jadi jiwa di alam berikutnya itu tidak ditanya, kamu kemarin jadi presiden atau cuman jadi tukang pijat gitu. Itu nggak akan pernah ditanya. Itu sudah dikasih kisah. Itu. Tiap orang itu sudah dikasih kisah. Nah, takdir tidak menggambarkan ketakwaan seseorang. Kan ada yang begini, wah dia meninggal karena terkena COVID misalnya. Terus dimakamkan juga nggak ada yang mengantar, kasihan banget. Oh, takdir akhir manusia itu sama sekali tidak menunjukkan kualitas manusia tersebut di hadapan Allah. Nggak menunjukkan sama sekali. Karena banyak para nabi itu meninggalnya itu dibunuh. Nabi loh, nabi kok meninggalnya dibunuh gitu kan ya. Dan banyak kisah para nabi itu hidupnya itu merana gitu ya. Dilecehkan misalnya nabi siapa? Nabi Soleh kalau nggak salah itu ya. Itu kan sampai dibilang kamu kan bukan orang yang berpengaruh gitu. Ngapain kami mendengarkan ajakanmu gitu. Jadi kayak orang biasa aja. Ya miskin lah, ya tidak powerful sama sekali. Nasibnya mengenaskan lah itu. Tapi ingat kisah tadi itu sama sekali tidak menggambarkan tingkat derajat kemuliaan seseorang. Nah, kisah itu tadi apa? Kisah itu adalah sarana Allah itu untuk menjadi jalan amal orang tersebut. Tiap orang itu dikasih kisahnya. Musa itu misalnya kisahnya berat gitu ya. Tapi dia menekuninya bersungguh-sungguh, dia diangkat menjadi orang yang mulia ya, nabi ya. Tapi kisahnya itu sedih itu. Dikejar-kejar, sudah hampir mati di pinggir laut, sudah menyelamatkan orang, malah dilecehkan, nggak diturut, dan segala macam lah itu kisahnya Musa. Semua kisah nabi-nabi itu adalah kisah-kisah yang kalau kita gambarkan itu kok tidak enak hidupnya. Tapi ya nggak apa-apa, karena kisah itu diberikan Allah sebagai sarana amal. Nah, dari amal-amal itu yang paling penting yang disebut dengan amal soleh.
Amal soleh itu amal yang unik, yang Allah itu inginkan kita yang melakukannya. Kenapa? Ya tujuannya memakmurkan dunia tadi, atau apapun yang ditugaskan oleh Allah. Nabi itu akan bertemu dengan urusan yang macam-macam, kita sendiri juga urusan macam-macam. Nah, jadi apa itu amal soleh? Nah, ini adalah hadis kedua yang saya kutip dari Umar bin Khattab. Umar tadi kan luar biasa ya, setiap hari bareng Rasulullah, tapi jarang ngasih hadis. Begitu ngasih hadis, pasti ini penting banget gitu. Ternyata benar ini yang berikutnya adalah amal itu tergantung niatnya. Jadi bukan bentuk dari amalnya ya, bentuk takdirnya ya, bukan ya. Kan kita dapat kisah mungkin bareng ya. Ini misalnya kisahnya Rasulullah dan sahabatnya itu hijrah, gitu kan ya. Tapi pahalanya itu tergantung niatnya masing-masing, menjadi amal soleh yang berbeda-beda. Ada yang tidak menjadi amal soleh sama sekali. Dikatakan bahwa siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul, nah itu kan jadi amal soleh kan. Maka dia mendapatkan itu. Tapi yang berhijrah karena dunia atau karena wanita, ya dia dapatnya itu juga gitu. Menjadi amal biasa saja atau bahkan bukan amal. Nah, kita sering menganggap bahwa yang disebut amal soleh, orang soleh, anak soleh, itu orang-orang yang banyak melakukan sholat, puasa, sedekah, kayak gitu ya. Itu disebutnya amal kebajikan. Amal kebajikan itu cirinya gampang. Semua orang bisa. Dan tidak istimewa. Kita sholat banyak, memang istimewa, ya nggak istimewa. Gitu. Tapi seorang ibu yang membesarkan anaknya dengan sungguh-sungguh, itu istimewa. Karena itu bukan urusannya ibu yang lain atau wanita yang lain. Ya. Jadi amal kebajikan itu bisa banyak, tapi timbangannya ya segitu aja. Tapi kalau amal soleh, itu timbangannya sangat berat. Dan kalau itu dilakukan itu, Allah itu senang, itu ridho. Wah ini benar ini melakukan amal solehnya, jadi kita diangkat kemuliaannya. Contoh-contoh amal soleh. Maryam itu, amal solehnya salah satunya melahirkan Isa alaihissalam. Kenapa? Ini berat sekali prosesnya. Dia itu orang yang suci dan sangat dihormati. Tiba-tiba dia hamil. Itu kan aib luar biasa. Satu umat itu tahu itu. Malu banget. Sampai-sampai Maryam itu pernah menyampaikan, aku dimatikan saja ya Allah itu. Daripada menanggung malu itu. Tapi ya nggak dimatikan karena itu amal solehnya, jalan kisahnya seperti itu. Dan Maryam itu menempuhnya gitu ya. Melahirkan, merawat Isa. Dan ternyata Isa adalah Nabi. Kan. Jadi Maryam melakukan tugasnya. Gitu. Dan itulah amal soleh Maryam. Terus ada cerita lah ya, katanya dari hadis ini. Wanita tunasusila itu atau wanita yang punya dosa cukup besar. Tiba-tiba Allah mengampuni dosanya karena dia memberi minum anjing yang kehausan, yang tidak bisa masuk ke sumur, sementara dia bisa. Diambilkan pakai perumpahnya, sepatunya, kasih minum. Allah itu ridho hanya seorang wanita yang banyak dosanya, ngasih minum anjing, sudah namanya juga anjing gitu kan ya, binatangnya. Buat apa? Mati juga nggak ada gunanya, misalnya gitu ya. Tapi itu adalah kisah yang dihadapkan ke si wanita itu. Dan dia dengan keikhlasannya itu, berharap pada Tuhannya pasti saat itulah ya, ngasih minum. Itu tiba-tiba itu dosanya diampuni. Luar biasa kan. Sahabat-sahabatnya gugur di medan perang. Kenapa? Dia terkena kisah harus berperang. Dan dia ikhlas untuk berperang gitu kan ya. Ya, dia dapat amal solehnya. Ada Utsman yang membeli sumur orang Yahudi dengan harga mahal lalu digratiskan. Hanya Utsman yang bisa saat itu dan dia melakukannya. Itu jadi amal yang luar biasa. Nah, kita sebagai setiap manusia itu tidak kalah banyak peluangnya. Istri yang menyetrika baju suaminya dengan sungguh-sungguh itu juga amal soleh, itu bisa saja. Ayah yang mencari nafkah dengan sungguh-sungguh, dokter menolong pasien, itu kan ya. Kalau itu dijalankan dengan
ikhlas, tahu bahwa itu kisah yang dihadapkan itu dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Hal yang sepele itu nanti yang mengangkat derajat manusia. Guru ngajar ilmu, pedagang mencukupkan takaran, dan macam-macam. Nah, jadi setiap insan itu memiliki amal solehnya masing-masing. Jadi nggak perlu iri kita itu dengan kisah orang lain. Wah, saya iri dia itu kok banyak duitnya sehingga bisa banyak nyumbang. Loh, itu memang kisahnya dia dituntut amal soleh yang berbeda dengan kita. Fir'aun itu juga orang yang kaya, tapi dia kan menjadi hina karena kekuasaannya sebagai raja, dia kan hina. Gitu. Sementara ada nabi yang sangat miskin, gitu. Misalnya awalnya Yusuf yang waktu kecil aja sekitar usia 6 tahun, atau berapa kira-kira diperkirakannya. Itu sama kakaknya sendiri dibuang ke sumur loh. Itu kan kisahnya mengenaskan. Setelah itu ditolong, bukan ditolong, dijadikan budak itu. Setelah dijadikan budak, dia bekerja baik, malah masuk penjara gitu kan. Jadi hidupnya itu kisahnya itu berat banget gitu ya. Tapi kemuliaannya tinggi banget gitu. Jadi ingat ya bahwa kodok dan takdir kita itu kisah yang dihadapkan saja gitu. Kita tidak perlu iri dengan kisahnya orang lain. Dan kita juga jangan sampai takjub dengan kisah kita. Wih, aku jadi presiden. Hebat dong aku. Salah juga itu. Karena kamu cuma dikasih kisah itu. Pertanyaan adalah setelah kamu dikasih kisah itu, kita memilih amal solehnya atau tidak. Nah, jadi diberi kesenangan, diberi kesusahan, itu sebenarnya adalah kisah yang ditawarkan. Nah, kemudian dikatakan, setiap orang berbuat sesuai dengan syakilah atau pembawaannya, atau bakatnya, atau apapun ya, masing-masing, yang menunjukkan bahwa dia dalam posisi unik terhadap kisah itu, untuk dia bisa mengambil amal soleh. Contohnya sekarang kan lagi wabah ya, musibah ya. Yang dia itu ngerti agama, bisa memberi pemahaman ke orang-orang supaya tidak resah. Yang dokter bisa nolong orang sakit. Yang punya lebih bisa sedekah nasi bungkus dan yang lain-lain. Setiap orang itu punya jalan amal solehnya masing-masing. Jadi tidak perlu melihat punya orang lain. Kita melihat saya bisa apa. Nah, setiap hari itu seorang mukmin ini hanya sekedar inilah ya, perumpamaan. Seakan-akan meminang pada Tuhannya. Gitu. Kalau kita meminang itu kan kita membawakan sesuatu yang terbaik dan kemudian kita itu menawarkan. Gitu. Mudah-mudahan dia mau. Gitu. Itu namanya meminang. Gitu kan. Dengan malu-malu, ada cemas, jangan-jangan ditolak juga. Ada harap, kayaknya sih oke juga. Gitu ya. Lalu menyodorkan amalan hari itu. Semoga Allah berkenan menerimanya sebagai amal soleh. Ya. Kemudian, sebentar. Nah, jadi setiap hari Allah itu sebenarnya menyodorkan jalan amal kepada kita. Setiap hari itu, setiap saat. Pada setiap pilihan takdir yang kita pilih, ya, kodok yang kita pilih jadi takdir. Itu ada takarannya itu. Yang sakit kalau sabar jadi mulia karena gugur dosanya. Yang sehat kemudian punya bantu orang jadi amal juga. Yang hari itu menyingkirkan duri gitu kan ya, hanya dia yang ketemu duri itu dan dia menyingkirkannya, itu jadi amal soleh juga buat dia. Gitu. Jadi Allah itu memasang tangga di hadapan kita setiap hari. Cuman kita itu mau nggak naik atau tidak. Nah, apa sih perumpamaannya? Jadi perumpamaannya itu semua amal soleh itu adalah bekal kita sesungguhnya ketika jiwa kita pindah ke alam berikutnya. Dikatakan oleh Allah itu, diberitakan Muhammad ya di dalam Quran. Nanti itu ada suatu kondisi, semua orang itu berkumpul di padang mahsyar gitu, dan tidak ada cahaya. Lalu ada orang-orang itu yang bercahaya di dadanya dan di tangannya itu. Hanya mereka yang punya jalan, yang bisa melihat jalan. Gitu. Jadi yang lain itu nggak bisa, sehingga berusaha untuk ngikut yang punya cahaya itu. Lalu tiba-tiba Allah itu memberi sekat. Jadi kayak anggap aja
itu kayak pintu besar itu, dinding besar itu, tersekat itu. Sehingga menjeritlah orang-orang yang nggak punya cahaya itu. Terus kami bagaimana gitu? Dan ya itulah nasibmu gitu ya. Sehingga bisa dimisalkan bahwa amalan kita itu adalah seperti kita mengumpulkan cahaya. Memangnya kita yakin di amal berikutnya itu dikasih matahari atau dikasih lampu? Kan enggak. Yang ada adalah Allah itu menjanjikan bagi orang-orang yang beriman beramal soleh itu, mereka itu dikasih cahaya, ya, dikasih cahaya dari dadarnya dan di sebelah kanannya. Wah, gimana saya percaya ini? Loh kan tadi seperti kita melihat alam-alam lain tadi, Rasulullah itu sudah tahu dan diberitahu ya. Jadi ya kita, kalau saya sih percaya, kita itu harus percaya. Kalau tidak, menyesal nanti karena kita nggak bisa balik lagi kan. Menyesal kita di dunia ini cuman iseng gitu ya. Pas ke sana, loh kok saya nggak punya cahaya sama sekali? Wah itu ya kecelakaan terbesar lah. Jadi kalau dirangkum lagi, misi hidup itu adalah pertama mengenali Allah dan berserah diri padanya. Yang kedua, amal kita itu justru ketika kita memakmurkan dunia. Jadi mukmin yang bagus itu mukmin yang punya buah. Yang buahnya itu menjadi manfaat bagi yang lain. Gitu ya. Nah, kalau yang ketiga adalah Allah itu menjanjikan sebagai amal soleh itu adalah menyelamatkan jiwa yang lain dengan mengajak yang satu dan dua itu yang namanya kalau kita sebut juga dakwah itu ya. Nah, kira-kira begitu bahasannya. Ini saya kutip dari Rumi, ini jalan kamu dan milikmu sendiri gitu ya. Orang lain mungkin jalan bareng kamu, tapi sebenarnya kamu nggak bisa digantikan orang lain. Kamu harus menjalaninya sendiri. Ya, kira-kira begitu ya. Silakan, mari kita diskusi. Kalau yang mau berkomentar, silakan langsung unmute terus tanya saja. Monggo ya. Ya, Mas Joko, silakan Mas. Mudah-mudahan kedengaran ya. Saya nggak tahu ini suara saya jelas nggak? Suara Jelas. Ya, Banget sih, clear. Sangat jelas sekali. Jelas. Luar biasa. Ini masker dari Maela ini, masker Maela ini. Halo. Om Joksan, mana suaranya kok di-mute, Om? Di-unmute dulu komentar, Om. Ya, udah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Irul. Sekarang waktunya bagi teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, atau barangkali ada sesuatu yang bisa disampaikan untuk didiskusikan. Monggo silakan. Om, izin Om. Monggo. Monggo, Om Ganggo. Yuk. Boleh enggak nih saya nanya nih? Boleh. Silakan. Oke. Terima kasih Om Irul pencerahannya. Dari dulu tuh saya penasaran sama dua hal sebetulnya. Cuman saya mau menanyakan yang satu hal aja yang di sini. Mungkin yang satu nanti Jabri aja Om ya. Iya. Karena mungkin kurang. Yang ini yang ingin saya tanyakan tadi kan mengenai kodok dan kodar ya. Bisa nggak? Pertanyaan saya itu pilihan manusia itu bisa merubah kodok atau enggak? Contohnya, saya memilih untuk bunuh diri. Ya. Itu penjelasannya bagaimana? Dan mungkin contoh-contoh yang lainnya. Bisa nggak itu pilihan yang diambil itu bisa merubah kodok seseorang? Nah, yang satunya, saya pengen menanyakan sesuatu, tapi mungkin nanti Jafri aja. Iya, oke. Om Go. Jadi, apa yang kita lakukan, itu sebenarnya memindahkan kita dari satu pilihan kodok ke kodok yang lain. Jadi bukan kita yang mengubah ya. Pilihannya sudah ada. Contohnya gini, Rasulullah itu pernah, hadisnya gini ya, ada orang bawa kayu bakar. Terus Rasulullah itu bilang, orang ini akan meninggal nanti siang. Terus siang-siang itu lewat lagi di depan masjid. Orangnya kok tidak meninggal? Terus ditanya, kamu melakukan amalan apa? Oh tadi saya tuh bawa bekal makan siang. Terus kemudian saya kasihkan orang gitu. Nah ternyata di dalam kayu bakar yang dia bawa, jadi dia
lewat pagi hari itu ada ular gitu. Yang tadinya itu akan mematuk si orang itu gitu. Dan ternyata setelah dia bersedekah, Allah itu memilihkan ke takdir yang lain. Si ularnya itu nggak jadi mematuk. Tapi ular tidak mematuk itu sudah ada kodoknya. Jika kamu melakukan suatu amalan ini, kamu akan menerima pilihan takdir yang berbeda dari takdir yang sebelumnya. Jadi seperti jalan itu kalau kita memilih ke kanan, ya kemudian sudah ada jalan ke kanan. Ya ini gini dulu. Enggak mana? Wah, enggak coba gimana? Enggak. Aku untuk komentar gitu mute. Oh enggak, penjelasan itu masuk akal enggak? Enggak ya. Jadi berarti kita bisa setiap manusia memiliki lebih dari satu kodok ya? Iya, kodoknya itu banyak, Om. Banyak. Yang tadi yang lingkar luasan kuning tadi betul adalah kodok. Itu kita punya beberapa, dan garis merah yang kita pilih pun ada tergantung kita itu pilihannya kan? Iya. Jadi kalau artinya kemungkinan jalan ini banyak banget ya? Banyak banget, Om. Ini kan hanya model yang sangat sederhana menggambarkan hubungan kodok dan qadar. Jadi kalau kita lihat ini kan hanya 2 dimensi ya, sementara dimensinya itu lebih rumit karena berurusan dengan kodoknya orang lain juga. Jadi ini setiap pixel ini kan sebenarnya pilihan jalan ini. Jadi variasinya bisa banyak banget gitu. Kita menganggapnya adalah hasil upaya kita. Memang pilihan kita melakukan amalan itu membuka cabang ke takdir yang berbeda gitu. Jadi misalnya gini, ini sudah hampir ajal, terus dia belok gitu di ujung ini dia belok, ya ternyata nggak jadi ajal gitu ya. Misalnya dia sakit, kalau dibiarkan ajal, terus dia memilih berobat, nggak jadi ajal. Tapi kalau memang sudah ajalnya, dia berobat, ya mati juga gitu loh. Karena Allah itu tidak pernah luput dari wah kok ternyata Khairul bisa menciptakan sesuatu yang baru. Enggak, itu kalau game itu rules-nya sudah ada, semuanya sudah ada, ketetapannya sudah ada. Kita itu berpindah-pindah dari kodok itu, ya itu yang disebut dengan qadar. Kita berpindah dari satu jalan ke jalan lain. Di setiap jalan itu sudah ada warungnya, ada bentuk jalannya geronjal atau mulus, itu masing-masing sudah ada gitu. Nah, kita berusaha memilih takdir kita atau qadar kita itu yang paling bermanfaat buat kita, ya jalan yang lebih bagus, sehingga saya bisa mungkin amalannya lebih nyaman, atau terserah, itu boleh, itu dibolehkan, ada. Mudah-mudahan kebayang ya Om ya. Jadi kita tidak pernah membuat kaget Allah itu, loh kok kamu bisa gitu? Enggak, itu Allah sudah tahu. Kan Allah itu tidak terkena dimensi waktu. Dia sebelum dan sesudah itu ya tidak ada urusan gitu kan ya. Jadi agak rumit menjelaskan dimensi Tuhan itu. Kan di luar ketetapan waktu dia. Nah, kita itu tidak akan luput dari qada Allah. Sehingga dengan demikian kita itu menjadi tenang. Oh, saya sudah ikhtiar begini kok saya bangkrut. Tapi saya pasti punya pilihan jadi sukses lagi, misalnya seperti itu. Karena kita tahu kodoknya itu pasti lebih dari satu jalan ini kan kuning ini kumpulan dari garis-garis yang sangat rapat gitu. Dimensinya tak terhingga, possibility-nya tak terhingga. Tapi tetap pasti tak terhingga. Oke. Mudah-mudahan bisa menghubungkan kodok dan qadar ya. Ya, monggo. Gimana Om? Gimana Om? Oke, jadi kesimpulannya mungkin kalau saya bisa nangkep, jadi yang pasti itu memang pilihan-pilihan kodok tadi sudah pasti ya? Iya. Jadi bukan hanya kepastian satu hal, aku jadi presiden, aku jadi tukang pijat gitu ya tadi ya. Iya. Tapi yang pasti adalah yang pilihan-pilihan tadi ya, yang kita tidak pernah. Om Dok ngapa Wi? Ngapa? Enggak. Oke. Ya, oke Om. Terima kasih Om penjelasannya. Gimana mungkin ada teman yang
punya pendapat lain, silakan loh. Ini kan model istilahnya tuh, supaya kita bisa memahami. Oh, ternyata seperti ini. Nah, saya ingin ke komentar gitu. Kita kadang melihat, wah ini dokter ini meninggal karena COVID gitu ya. Wah kasihan banget hidupnya gitu ya. Oh jangan seperti itu. Takdir tidak menunjukkan kemuliaan seseorang. Jadi justru mungkin dia itu mendapatkan kemuliaan. Iya. Memang sudah ajalnya, dan pas ajalnya itu dia memilih beramal soleh, dan Allah itu kirimkan virusnya itu yang sudah dia diproteksi kok tetap nyampe juga gitu kan ya. Itu sudah ada itu. Sehingga kita itu yang disebut syahid itu adalah ketika kita meninggal, kita itu ridho pada Allah. Makanya kan nggak mungkin, kan ada hadis kena taun, tenggelam segala macam, itu syahid ya. Pemahamannya tidak sesederhana itu. Fir'aun itu juga tenggelam, tapi Fir'aun itu tidak syahid. Mudah-mudahan paham ya. Disebut syahid itu ketika kita itu yakin bahwa yang menimpa kita itu memang Allah inginkan. Ya saya terima aja. Oh saya meninggal ya. Ya saya terima aja. Gitu. Nah kalau kita pada level itu, pas meninggal itu pada level, oh saya terima aja gitu ya. Itu syahid namanya. Tapi kita berjuang untuk tidak meninggal kan. Seperti sahabat yang berperang itu tidak kemudian silakan ditusuk tombak aja supaya saya jadi syahid. Enggak, mereka berperang dan nggak mati-mati gitu. Malah nggak mati-mati, malah matinya ditusuk orang atau matinya di tempat tidur gitu. Tapi ketika dia mencapai ajal yang kita tidak tahu itu rahasianya itu, dia dalam kondisi saya menerima Allah memberi kisah ini atau takdir yang ini. Takaran yang ini tuh saya terima. Nah, kalau seseorang bisa seperti itu, dia itu syahid. Gitu. Ya, jadi bentuknya tidak harus mati dalam perang. Kena sakit juga syahid juga. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau kita memahami bahwa qada itu sudah pasti, termasuk ajalnya, maka kita itu lebih netral terhadap apa yang terjadi, yang menimpa kita. Dan kita mencari-cari di mana saya bisa beramal soleh. Kadang amal solehnya itu bersabar, kadang amal solehnya itu bersedekah. Gitu. Jadi kita mencari-cari nih, saya dikasih kondisi seperti ini, dikasih kisah seperti ini, itu Allah sebenarnya ngasih jalan amal apa. Ya, jadi ini terutama teman-teman dokter ya, walaupun kakak saya juga dokter dan cemas gitu ya kalau di rumah sakit. Tapi kalau kita memahami qada itu, mau sakit sehancur apapun, kalau Allah itu nggak ngasih ajalnya, ya nggak mati-mati gitu loh. Ya nggak akan mati. Udah koma 3 bulan, ya bangun lagi gitu kan ya. Itu ada itu. Tapi ada yang keselak mati, ya ada gitu kan ya. Jadi kita itu menjadi ringan gitu. Dagang sudah mau dapat untung kontrak, batal gitu. Kita harus ridho. Sudah punya perusahaan terbakar, ya kita harus ridho gitu. Atau sebaliknya, jadi ada pada level itu kita memahami bahwa Allah itu nggak luput dengan qadanya. Dan di setiap qadanya itu kita memilih takdir ya, takdir kita ya. Itu ada takarannya. Yang kita itu mampu kalau kita menjalankan amal soleh kita dalam kondisi itu, kita pasti mampu. Sehingga Allah itu maha ini ya, maha sayang pada makhluknya gitu. Jadi bencana, ada gempa, tsunami, segala macam itu, kalau kita sudah memahami, itu jalan Allah bagi manusia untuk beramal soleh itu. Ada yang mati, nah itu mungkin jalannya supaya syahid. Gitu. Ada yang tidak mati, ya itu adalah jalannya juga supaya orang itu bisa beramal soleh. Entah dengan sabarnya, entah dengan nolongnya, atau apa. Gitu, dengan ikhtiarnya. Jadi semua itu tangga kemuliaan sebenarnya. Kira-kira begitu. Kita happy-happy aja gitu. Nggak terlalu cemas, tapi juga tidak sembarangan. Kan kalau misalnya, wah ini wabah COVID, mungkin belum ajal saya. Oh berarti sombong kita. Memangnya kamu yang menentukan ajalmu. Gitu kan. Kamu harus memilih jalan yang menurutmu itu paling bagus supaya kamu tetap bisa beramal. Karena begitu ajal, itu sedih sekali kalau kita itu belum mengumpulkan cahaya tadi. Ya kesempatannya habis itu.
Kalau kuliah itu DO itu tiba-tiba, lu gimana lagi gitu, nggak bisa. Ya mudah-mudahan ilustrasinya cukup mudah dipahami. Ya mudah-mudahan gitu. Saya juga masih belajar. Ini kan biasanya saya kalau sedang belajar saya berusaha mencari-cari gitu. Jadi berarti saya masih belajar. Kalau sudah nggak belajar nggak dibahas malahan. Ya. Nah, saya kembalikan lagi ke tadi itu. Jadi pohon ada iman, Islam, dan ihsan. Kita ini kan usianya udah hampir 50 ya. Kadang-kadang kita itu ngajinya itu masih syariat terus itu ya. Kalau belajar kungfu itu jurus, nambah jurus gitu ya. Tapi nggak ada tenaga dalamnya gitu. Mukul ya letoy gitu ya. Jurusnya banyak tapi letoy gitu. Nah, kita itu harus mulai lebih menggali bagaimana iman itu kita pahami supaya kita naik level ke ihsan ya. Jadi ihsan itu kan fundamental dalam Islam tadi. Anda sudah disebut ihsan ketika ya sudah beramal soleh itu. Terus yang sering salah paham kan rukun Islam itu dianggap amal soleh. Bukan. Itu amal kebajikan dan itu sarana belajar aja. Sholat itu bukan ini loh. Sholat itu adalah sarana mi'raj gitu. Sarana kita bertemu Allah. Gitu. Jadi orang yang tidak bisa sholat itu yang sedih karena sarananya dicabut gitu kan ya. Kita berzakat itu tidak istimewa, apalagi tidak berzakat ya lebih parah lagi gitu ya. Karena banyak seperti Rasulullah itu kan ya hartanya bahkan sudah habis itu sehingga satu nisab pun nggak kena gitu kan ya. Sehingga ya cara pandang kita terhadap syariat itu perlu kita dudukkan yang lebih pas gitu. Supaya beda antara memahami ketika masih SD dengan ketika sudah usia paruh baya begitu. Jadi sholat itu misalnya sholat ya kan dulu waktu kecil rasanya berat. Tapi mestinya saat sekarang itu adalah saya butuh gitu. Saya butuh karena saya mau ngadu gitu. Saya mau ngadu lewat jalan apa? Ya pas sholat itu pas kamu sujud ya nangislah di situ. Pas kamu duduk di antara dua sujud ya mintalah rezeki di situ gitu ya. Nah, jadi itu kamu dikasih tools gitu. Dan itu bukan amal soleh ya. Sholat itu bukan amal soleh. Kalau dalam pemahaman yang saya pahami sekarang itu kebajikan gitu. Ya. Amal solehnya adalah setiap hari kita bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga kemanfaatan kita itu maksimal entah buat diri kita, keluarga maupun di lingkungan kita. Itu. Udah mau betul ya guyu. Om Dak mau nanya itu loh. Oh ya. Om Dak mau nanya. Om Dak banyak yang raise hand itu loh Om Irul. Biar wah, aku nggak lihat ya. Monggo diatur sama Om Joksan. Ya, bisa lihat tuh raise hand. Wah, aku itu. Udah. Ya. Udah, ya silakan. Buka maskernya yo. Atur nuwun, ini saya iklan masker Tante Ella ini. Mak Ella masker. Ya. Ini masker kulit 150.000. Nek Armayoni. Ini Jeng Anggi raise hand. Monggo lo Jeng Anggi. Ya tak bukae. Itu tadi. Saya tekon. Aku tak tekon sih. Oh ya. Nggih. Om Irul, makasih ini. Komentar dulu deng, saya makasih banget ini Om Irul. Ini sebenarnya bagian materi kan ulangan dari materi yang kemarin di mana itu Jalan Damai itu. Iya. Ini makin paham aja. Kemarin saya pahamnya 50%, sekarang ya 52% lah. Maaf saya. Maaf, ambat. Ya, terus tapi ini sangat bermanfaat dikala kita mempunyai suatu masalah gitu. Punya problem yang bahkan yang sangat berat gitu. Kalau tahu tentang, udah pernah dengar pengajarnya Om Irul kebetulan tentang kodok dan qadar itu, akhirnya ini bisa membuat jadi ridho. Iya. Bukan ikhlas, ridho. Saya baru tahu ikhlas sama ridho itu tiba-tiba juga Om Irul kok nulis kok wingi kayak gini.
Tak kira nyindir aku gitu. Tiba-tiba ngomong ikhlas sama ridho, terus tak ulang lagi pada anak-anak. Apa bedanya ridho sama ikhlas itu tak sebenarnya untuk saya sendiri, dan sekarang kita jadi lebih mudah untuk ridho pada apa ketetapan Allah pada kita. Ya saya yakin teman-teman punya masalah sendiri-sendiri. Jangan itu masalahnya juga berat, akhirnya ridho, akhirnya menemukan jalan yang sekarang, alhamdulillah. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, saya yang masih belum begitu, yang ini saya sudah cukup ilmunya lumayan lah, sudah 52%. Ini tapi tentang sholat yang masih belum ini Om Irul. Saya mungkin minta bantuan Om Irul. Bagaimana sholat kita itu supaya ya orang jengkang jengking tok, supaya bisa kan jari untuk ajang bertemunya kita dengan Gusti Allah. Ono sholat wajib, ono sholat duha, ono sholat tahajud, ono sholat romatib yang lain. Itu masing-masing bedanya. Nek menurut Om Irul gimana? Supaya kita bisa ada sholat duha itu kita bisa menemukan atau bisa benar-benar melaksanakan sholat duha tadi itu sesuai tujuan. Tahajud juga begitu, kudu niki piye to, atau mungkin ada dari teman-teman yang lain juga bisa sharing di sini. Ini luar biasa loh, yang pengajian banyak loh, ini melebihi dari biasanya loh. Bukan fakih ya oke ini. Tujuan 5 orang. Udah ada yang fakih 5 orang? Iya kan yang 45 kan? Oh, ada 45. 41 luar biasa. Luar biasa. Terus Jose rasa nyuguh kan enak banget. Jadi kira-kira itu Om Irul, saya minta bantuannya ben sholat saya ini bisa luweh manfaati orang mung sekedar kayak buang waktu jengkang-jengking. Saya berusaha menemukan piye to bener-bener greget sholat. Aku wis tahu hanya sekali 2 kali tok, selain itu kok kayak durung nemu. Mungkin teman yang lain ada yang punya resepnya, saya juga mohon bantuannya gitu. Nggih, matur nuwun gitu aja. Ya, mungkin ada yang mau komentar sebelumnya. Ya, saya dulu aja nggak apa-apa ya. Jadi ini yang saya rasakan ya, saya itu masih payah sholatnya juga kan. Biasanya kalau kita mempelajari sesuatu, ya ibaratnya kalau silat gitu ya, itu kan banyak jurusnya dulu gitu. Nggak ada yang langsung belajar tenaga dalam dan satu pukulan, nggak ada. Malah jurusnya happy lah, habis itu dicoba-coba ke orang gitu kan. Jadi umumnya itu begini grafiknya. Seseorang itu beribadah itu mulai sedikit, terus jadi banyak, tapi hanya kuantitas, terus menjadi lebih sedikit, tapi berkualitas. Gitu. Dan setelah dapat kualitas itu baru bertambah-tambah lagi. Nah, kalau kita lihat Rasulullah sholat itu kan kabarnya sampai kakinya bengkak ya. Jadi itu sebenarnya begini, bahasa sederhananya, jiwanya yang sholat. Jadi kalau jiwanya yang sholat itu waktu itu tidak terasa. Nah, bagaimana supaya jiwa kita yang sholat, bukan fisik dan pikiran kita ya. Jadi kita belajar bahwa sesungguhnya yang di dalam kita yang sesungguhnya itu yang sholat. Dan itu dimulai dengan memahami bacaan sholat. Makanya saya terus terang baru akhir-akhir ini juga terkesan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata itu maknanya kan dahsyat itu ya. Karena ada agama lain itu setiap alam punya dewanya masing-masing gitu. Yang ini enggak, ini saya ketemu dengan Tuhan dari seluruh alam-alam ini gitu. Alam yang banyak, yang mungkin ribuan atau miliaran kita nggak tahu. Jadi ketika kita mulai memahami ayat dengan ayat demi ayat, dan kita mulai dari Al-Fatihah saja gitu ya, sholat kita agak beda nanti. Nah, saya pernah baca bukunya Abu Sangkan ya tentang sholat khusyuk ya. Dia ngasih resep sederhana. Kalau kamu habis baca surat, jangan langsung ruku, diam dulu. Pas ruku, kamu diam dulu. Menunggu jiwamu itu ikut ruku. Katanya gitu, waktu itu saya nggak paham itu. Jadi ada kamu yang jiwa itu, ada kamu yang lain yang sedang ikut sholat, yang kalau kamu kecepatan, kamu yang lain itu kepuntal-puntal gitu. Nah, waktu itu pernah saya coba, jadi kalau saya ruku, saya diam dulu gitu. Setelah kayak kesadarannya balik, baru mengucapkan
tasbihnya gitu ya, bacaannya. Terus kalau i'tidal ya diam dulu. Kalau sujud jangan langsung baca, diam dulu gitu sampai terasa kita itu, loh saya sedang sujud, baru bicara gitu ya. Itu sholatnya zaman dulu ya, waktu lagi rada bagus lah istilahnya, itu lama itu. Tapi ada waktu-waktu tertentu saya sholatnya juga jerantal aja cepet gitu. Jadi naik turun itu lazim gitu. Tapi kan kita ingat, oh kemarin sholatnya kayaknya nggak berkesan. Jadi mulai dari sederhana, kalau sholatnya sehari baru 1 kali, ya nggak apa-apa. Tapi bacaannya itu coba pertama Al-Fatihahnya dipahami, yang kedua itu kalau ruku atau sujud itu agak lama. Bengong aja. Kalau perlu bengong gitu sambil sujud itu bengong, gitu. Nggak baca apa-apa, bengong aja gitu. Nah, menurut yang saya praktekkan dari yang disampaikan Abu Sangkan itu, oh ya benar ya, tiba-tiba itu dimensi waktu hilang gitu. Nah, kalau dimensi waktu terasa sudah hilang, itu artinya jiwanya yang sedang sholat itu. Itu menjelaskan mengapa Rasulullah itu sampai bengkak kakinya. Karena jiwanya lagi sholat, terlalu nikmat bagi jiwa itu, ketemu dengan Allah itu. Sampai fisiknya itu hampir-hampir nggak kuat. Pernah dikabarkan tuh Rasulullah itu sholat malam gitu. Terus sahabat-sahabat itu ikut gitu ya. Saking kelamaannya pada ambruk, Rasulullah-nya keenakan gitu ya sebagai imam. Sebenarnya tidak sebagai imam, yang lain pada ngikut saja. Gitu. Karena yang sholat itu jiwanya. Dan jiwa itu senang gitu. Itu kan alam yang berbeda ya. Nah, dan kalau pengalaman saya sih, memulai sesuatu itu ya sedikit dulu gitu. Kalau sholatnya nggak bisa banyak, ya dimulai dari sekali, gitu kan ya. Terus nggak langsung banyak, gitu kan ya. Itu pendapat saya ya. Karena yang penting itu bertahap, makin lama makin bagus gitu. Kadang-kadang kan, waktu kecil saya kan kalau taraweh 23. Berat loh itu 23 rakaat itu. Itu kecepatannya luar biasa itu. Tapi ada suatu titik kapok juga. Tapi memang kalau pendidikan anak kecil agak beda ya. Jadi kadang-kadang kita itu melatih fisik kita supaya jiwa kita ikut gitu. Kalau jiwanya yang sudah bangun, sudah berakal atau sudah pintar itu, dia yang akan menikmati gitu. Tapi waktu masih ini dipaksa, kayak dipaksa puasa, dipaksa sholat, dipaksa zakat, gitu kan ya. Itu kan sebenarnya dipaksa. Kalau sudah levelnya bertambah, dia butuh gitu. Kalau sudah butuh ketagihan, kalau sudah ketagihan, wah itu hampir seluruh waktu malam itu dipakai. Gitu. Karena kalau siang itu kewajiban beramal soleh. Jadi siang itu digunakan untuk beramal soleh. Malam itu kebutuhan jiwa. Gitu. Mudah-mudahan nggak tambah bingung ya Om Dak ya. Gimana Om Dak? Wah itu di-mute ya Om Dak ini ya. Gitu. Ya, sorry. Tapi sudah cukup bantu seperti yang pernah Om Rul sampaikan juga itu bagaimana jiwanya melaku. Nah, pas Om Rul nulis tak waca kabeh nek grup itu. Soalnya tulisannya api, cara wacane Om Joksani tulisannya elek ya, tidak mau cari. Ya, jadi dengan jiwanya nyusul dan sebagainya itu. Ya tapi yang memang masih butuh waktu, aku urung ya kayak jengkang-jengking aja, belum bisa benar-benar. Iya, nggak apa-apa itu kan. Memang ini kayak pembiasaan gitu, pembiasaan. Dan tiap orang itu ya gitu ya, menempuh jalannya masing-masing. Kita tidak bisa juga komentar ya. Misalnya ada yang kan itu jalanmu sendiri gitu, kamu harus menempuhnya sendiri gitu. Ya kamu merasa butuh, kamu lakukan. Merasa tidak butuh, bener nih kamu tidak butuh Tuhanmu gitu kan ya. Ibaratnya itu kalau kamu itu tidak butuh Allah itu ya pindah aja kamu kemana gitu. Nah, tapi mau pindah kemana? Seluruh sudut alam ini miliknya Allah juga gitu kan. Jadi mau pindah kemana aku ya gitu. Mungkin yang bisa dibayangkan biar atau Om Joksan atau siapa pada saat kita sholat tuh benar-benar iso titis pada tujuan atau seolah-olah ya kayak menghadap Allah kan angel ya nek kita mungkin
Tuhan kita itu berwujud dalam bentuk patung, makanya itu pada kita gampang membayangkannya. Buki ono patung, kita delokke bentuknya kayak ngono. Jadi ada memohon itu kalau bayangke bentuk patungnya itu lebih jauh lebih mudah saya kira dibanding Allah kita yang abstrak. Dirasa membayangkan Allah, membayangkan Ka'bah ya ora pas juga karena Ka'bah hanya petunjuk kiblat saja, bukan hanya arah saja. Tapi ben iso bener-bener kaya nek aktif pas madhep karo direktur awake dhewe misalnya kayak gitu pas atau pimpinan kita atau orang tua kita untuk pada saat kita meminta sesuatu, memohon sesuatu. Itu piye untuk memudahkannya itu. Ya cuma itu aja, makasih. Ya, gimana Om Jaksa? Oh, saya sharing ya. Jadi dulu saya mungkin pernah menganggap bahwa Allah itu seperti orang terpeci atau apa gitu kan. Tapi kalau kita itu memahami Tuhan semesta alam, nah alamnya aja gede, berarti kan penciptanya lebih gede lagi. Jadi begini, tidak mungkin Allah itu mengurus alamnya itu pergi ke ujung sana, pergi ke ujung sana. Jadi kalau kita membayangkan Allah itu kecil, itu akan aneh sekali. Mengurusi sak donya aja harus pindah-pindah kemana-mana, loncat ke sana kemari. Gitu. Pasti Allah itu zat yang lebih besar dari ciptaannya. Nah, ciptaannya yang dinamakan semesta ini, itu kan bahkan ujung-ujungnya kita tidak tahu. Dan Allah itu bisa lebih besar dari itu lagi. Gitu. Allah alam, kita nggak tahu. Pasti lebih besar. Sehingga ketika kita menghadap Allah itu, nggak kebayang seperti ini loh. Seperti kita itu menghadap raksasa yang besar sekali, bahkan jempolnya saja itu kita tidak bisa melihat utuh. Gitu. Tapi kita tahu di hadapan kita ada sesuatu. Tapi besar sekali sehingga ya sudahlah menyerah, pokoknya saya lagi menghadap kamu gitu aja. Bentukmu wah pasti gede banget, aku takluk lah nggak bisa ngerti. Nah itu pernah saya rasakan itu membuat saya lebih nyaman gitu. Tidak ada bayangan Allah itu seperti apa karena dia itu sesuatu yang lebih besar dari semesta. Tapi di sisi lain sangat dekat dengan kita, mungkin kita itu tercelup di dalamnya gitu. Ya kan, ikan tidak bisa membayangkan samudera. Ikan itu di dalamnya gitu. Kita itu di dalamnya gitu. Jadi bukan Allah yang kecil terus ada di kayak susuh manuk jauh gitu. Enggak, ini sesuatu yang besar sekali. Terus makanya alhamdulillahirabbil alamin itu tiba-tiba berkesan. Segala puji bagi Allah Rabb alam-alam ini gitu. Itu gede banget itu. Ya, menurut saya begitu sih. Mungkin teman-teman lain ada yang lain yang dirasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kak Om Agung, mungkin sedikit sharing aja nih, Mirul. Sorry, videonya tadi Mas Ika. Oh, Mas Ika, ya, masih karyawan. Ya, sorry, tadi pas masuk videonya pas tidak diaktifin. Jadi nggak ada. Mungkin saya sharing saja mungkin kalau teori ataupun agama dan sebagainya. Omika kok. Monggo Omika mengambil dirinya ya, mungkin saya sedikit sharing aja untuk pertanyaannya Om Agung tadi. Ada beberapa mungkin ini ya sedikit yang saya alami lah. Satu, sebetulnya kita kan yang namanya sholat itu kan kalau Om Irul tadi lebih ke perhatiannya adalah bahwa jiwa itu yang sholat gitu ya. Tapi sebetulnya kita itu sudah diajarkan secara fisiknya juga itu akan mempengaruhi. Contoh sebenarnya ini. Contohnya bahwa kita sholat itu kan tidak boleh mata kita tertutup gitu. Iya. Mata kita nggak boleh tertutup. Misalnya kita pada saat sujud kita tidak boleh merem. Karena pada saat kita menutup mata atau merem, itu pikiran kita bisa kemana-mana. Mata kita harus tertuju ke satu. Karena kalau Om Irul tadi bilang, kita membayangkan Allah yang kecil atau yang besar atau yang gede,
nggak mungkin karena mata kita itu terbatas banget. Gitu. Jadi paling mudah kalau dari beberapa ustadz yang sampaikan bagaimana sih kita bisa khusyuk itu, ya udah bawa sudut pandang mata kita ke tempat sujud. Gitu. Satu titik itu kan membantu untuk bawa itu satu. Terus yang kedua secara fisik yang lain. Pada saat kita tahiyat itu kan salah satu cara Rasulullah mengajari sholat adalah pada saat tahiyat kan jari telunjuk ya diluruskan, itu mata ditunjuk ke sana artinya kita diajarin lagi untuk fokus di satu titik lagi, jadi pikiran kita di satu titik lagi. Nah itu satu untuk mata itu. Terus yang kedua, doanya sholat itu dilafalkan, tidak boleh kita diem, mulut harus gerak. Gitu. Nah, pada saat mulut kita gerak, itu kan sebetulnya membaca huruf per huruf, karena bahasa Arab itu satu huruf dengan huruf yang lain itu mempunyai arti yang berbeda. Gitu. Kalau misalnya dilafalkan gini jadi salah, kalau di sini benar jadi artinya benar. Gitu. Jadi memang harus diucapkan, itu panjang pendeknya dan sebagainya. Itu mulut itu nggak boleh diem terus kita seakan-akan membacanya cuma dalam hati. Nah, pada saat kita membacanya dalam hati, itu khusyuk itu akan hilang. Gitu. Tuh, itu secara fisik ya. Terus yang selanjutnya adalah sebetulnya Om Oirol sudah sampaikan bahwa ternyata penting banget bahwa kita tahu arti dari apa yang kita ucapkan. Ini contoh Om Agung dulu kalau waktu ngelamar Bu Agung kan pasti kata-katanya sudah dipilih toh. Oh, selalu supir. Nah, selalu kan. Waktu pada dipilih itu kan pasti fokus. Nanti aku mau mengucapkan ini, mau mengucapkan ini. Nah, sama. Karena kita tahu artinya. Ngelali Om. Nah, ngelali Om. Nah, ya ben golek. Jadi, kalau saya bilang bahwa kita wajib untuk tahu gitu loh. Karena pada saat kita tahu, kita ucapkan, itu kita jadi serius gitu. Dan semua di dalam sebetulnya sholat itu kan doa, ucapannya itu doa semua. Nah, nek jenengan minta rezeki pada saat kita duduk di antara dua duduk, terus kita nggak tahu artinya bahwa kita sedang meminta rezeki. Sementara kita ya rezekinya ya nggak akan dikasih gitu loh. Kita mintanya nggak beneran kok gitu loh. Jadi itu aja, saya pikir itu yang artinya memang karena kebiasaan kita dari kecil, karena kita kan kayak saya, contohnya saya dari kecil memang dilahirkan orang Muslim, juga diajarin seperti itu, lafalnya seperti itu, tidak diajarin sebetulnya per huruf, per kata, per kalimat itu apa, maknanya apa, sehingga ya yang penting diucapkan saja gitu. Itu yang membuat kita tidak menjadi khusyuk gitu. Itu seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sedikit tambahin ya. Jadi kalau Om Irol tadi melihat jiwanya tadi apa, yang sholat adalah jiwanya, itu saya setuju banget. Artinya bahwa fisik ini hanya benar-benar bentuk luar. Kalau sudah sholat itu kan sebetulnya kalau dibilang wajib sholat kan ada sholat wajib, ada sholat sunnah ya. Pada saat sholat wajib ini memang ya kalau jenengan nggak jalanin, maaf, sholat ini adalah pintu pertama yang akan dihisap, gitu loh. Amalan pertama yang akan dihisap. Begitu sholatnya sudah nggak benar, yang lain sudah nggak diperhitungkan, gitu. Jadi sholat wajib mau nggak mau ya harus dibaikin, gitu. Nah kalau sholat sunnah, kenapa sih ada sunnah dan sebagainya? Tentu yang wajib kita sudah penuhi, tentu kita bilang bahwa kita tetap manusia itu tidak sempurna ya. Tentu di sholat wajib pun kita tidak sempurna. Nah, salah satu faedahnya dari sholat sunnah ini adalah bahwa ada beberapa yang mungkin seperti tadi mungkin terlalu cepat sehingga kita nggak concern atau apa dan sebagainya, sehingga sholat sunnahnya ini bisa melengkapi. Jadi kesempurnaannya sih sholat itu. Gitu loh. Jadi seperti Om Irol bilang bahwa memang butuh latihan, nggak bisa step by step, nggak bisa langsung ujuk-ujuk langsung jadi kayak
bahwa ya bisanya langsung bisa semua, tetap step by step, langkah per langkah gitu loh. Tapi yang penting itu konsisten. Itu aja sih, konsisten. Artinya pada saat kita hafalnya cuma qul huwallahu ahad, ya sudah Pak, nggak apa-apa. Tapi tahu sebetulnya qul huwallahu ahad sampai terakhir itu apa yang kita ucapkan itu kita tahu. Daripada yang Al-Baqarah, kita memang bisa baca Al-Baqarah, hafal Al-Baqarah 250 ayat itu semua kebaca, tapi sebetulnya kita nggak ngerti artinya. Itu lebih sia-sia sebetulnya. Gitu. Jadi mutu menurut saya setuju Om Irul bahwa mutu itu ya diutamakan, tapi memang jumlah juga di ini. Terus yang mungkin untuk ngelengkapin saja. Jadi kenapa sih kalau Rasulullah selalu habis sholat itu doanya setelah habis sholat itu sebetulnya setelah salam itu nggak banyak. Tapi yang tidak pernah lupa adalah istighfar. Nah, kenapa istighfar? Salah satunya adalah pada saat kita sholat, karena sholat kita tidak sempurna, makanya kita mohon ampun sama Allah, sehingga mudah-mudahan Allah mengampuni karena kelalaian kita pada saat sholat, atau mungkin karena makannya terlalu kenyang hingga sholatnya nggak benar atau apa seperti itu. Nah, itu mungkin masukan dari saya, tambahan Agung. Ya, nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Om Mika. Aku nambahin sedikit untuk enggak? Tiba-tiba keling. Boleh. Iya, masih sama topiknya, maksudnya pembahasannya yang disampaikan Ika tadi wis apik banget ya, udah lengkap. Juga yang disampaikan Om Irul. Terus aku tiba-tiba kelingan, ini bukan, jadi ini ada Ustadz Adi Hidayat kalau nggak salah waktu itu, yang menyarankan bahwa kalau kita ingin sholat kita khusyuk, itu sebenarnya harus dimulai persiapan hatinya itu sejak kita wudhu gitu. Jadi pas lagi wudhu itu disuruh untuk saat wudhu pun kita sudah harus khusyuk, ojo disambi ngobrol karo sebelahe atau jadi kita tuh benar-benar suasana hati kita tuh dibikin bahwa oh aku arep sholat loh iki. Kan kalau ini aku ngomong gini bukan karena aku sudah seperti itu ya, kenyataannya aku masih jauh dari seperti itu. Cuman tiba-tiba aku ingat nasihat itu gitu. Jadi satu itu sejak dari wudhu siapkan hati kalian. Gitu. Jadi sudah mulai khusyuk sejak dari wudhu. Terus juga yang masalah tidak bisa melihat Allah, gitu. Jadi merasa tidak bisa membayangkan Allah, melihat Allah, itu tidak apa-apa. Karena ada yang mengatakan bahwa kalau kamu merasa tidak bisa melihat Allah, kalau gitu bayangkanlah bahwa Allah yang melihat kamu. Jadi kamu tuh sholat lagi dilihat, gitu loh. Itu aja yang kamu bayangkan. Kamu nggak usah membayangkan melihat sesuatu, tapi kamu bayangkan bahwa aku sholat diawasi loh. Biasanya orang kalau tahu sedang diawasi, dia akan cenderung lebih serius. Jadi orang beliau. Tapi sekali lagi, aku pun juga belum bisa seperti itu. Jadi aku share aja bahwa ada yang memberi nasihat seperti itu, dan itu menurut saya nasihat yang bagus, bisa kita coba bareng-bareng. Terus juga ada satu lagi apa ya, tiba-tiba lupa. Lali toh, gara-gara Agung aku terus lali, roto ndredeg lho. Yen kuwi kan dia marake lali ya. Ya wis, engko yang kelingan tak japri wae. Oh iya, siap. Biasa. Pokoknya ya itu memang benar bahwa sholat itu latihan gitu loh. Jadi nggak iso ujuk-ujuk langsung ahli. Cuman kadang-kadang kita juga ojo terlalu gampang karena merasa bahkan Ali bin Abi Thalib pun dulu juga sempat sholatnya jadi mikirin yang lain gitu gara-gara nggak bisa 100% khusyuk. Oh iya, ada satu lagi aku jadi ingat itu tadi. Jadi ketika kita sholat, kita sebelum sholat itu mengatakan pada diri kita sendiri bahwa oh iya, sholat sebenar. Soalnya bisa jadi ini sholatmu yang terakhir loh. Terus ini mungkin kamu nggak sempat lagi sholat karena tiba-tiba setelah sholat Allah panggil kamu. Dan kita ingat bahwa nanti seperti yang Ika tadi bilang, yang akan dihisap pertama kali itu adalah sholatmu. Jadi please lakukan yang terbaik. Karena ini bisa jadi adalah yang terakhir. Itu yang pernah aku dengar nasihatnya.
Neng yo kuwi, aku juga belum bisa. Jadi yuk sekarang kita podo-podo belajar dan alhamdulillah tadi ditanyakan sama Om Agung, jadi sekarang aku jadi kepikiran nggih. Ya udah, itu aja matur nuwun nggih. Kepikiran Om Dok. Terima kasih. Iya, kepikiran Om Agung. Saya mau nambahin. Om Cak mau nambahin tentang salat? Ya, saya juga sama seperti yang teman-teman sampaikan tadi. Yang pertama mestinya niat. Karena ketika niat kita ini benar, maka prosesnya juga akan benar insya Allah. Kalau prosesnya benar, maka output-nya juga akan benar. Dan bahkan outcome-nya untuk menjadikan buah tadi itu benar. Nah, sekarang niatnya mau apa sholat kita ini? Kalau niat kita itu memang mau berkomunikasi dengan Allah, ya insya Allah itu akan benar. Nah, ketika kita mau niat, tentunya juga ada pelengkapnya dulu. Wudhu tadi yang sempurna, yang disampaikan Jeng Riana tadi. Yang kedua, mungkin juga kita tidak sembarangan di dalam berpakaian. Ketika kita mau menghadap Allah, ketika kita mau berkomunikasi dengan Allah, ya tentunya kita gunakan pakaian yang baik untuk menghadap Allah, begitu. Terus yang berikutnya, sudah disampaikan tadi, yaitu ya pandangan kita ya tertuju pada satu titik begitu, tertuju pada satu titik. Terus yang selanjutnya tentunya kita yakin bahwa setelah sholat itu akan ada kebaikan yang bisa kita tebarkan untuk sesama kita, kepada orang lain, kepada alam kita ini. Karena jangan lupa kita punya predikat sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kita bisa menebar kebaikan itu kepada yang lainnya. Nah, inilah spirit-spirit seperti itu, maka kemudian kita akan menguatkan bahwa sholat kita ini, insya Allah, sholat kita ini ya mestinya sholat yang, ya insya Allah diridhoi oleh Allah SWT gitu. Artinya, sebaik-baik yang kita tunaikan begitu. Kalau dengar suara, kemudian tidak khusyuk, dan seterusnya itu ya manusiawi lah, karena kita juga sebagai manusia pasti juga kelingan lah gitu. Tapi begitu kita teringat sesuatu, kemudian kita cepat balik lagi kepada Allah SWT. Nah itu saya kira begitu ya. Kalau tambahan saya, ngoten niku Mirul. Oke. Ya, mungkin nanti ya kalau saya sih yang pernah saya pikirkan ya, sesuatu itu kita harus mengubah sudut pandang. Dulu makan gorengan itu kayaknya enak, tapi kalau sudut pandangnya sudah, oh ini karena alasan kesehatan, kayaknya saya mengurangi. Ya. Dulu senang apa gitu ya. Nah, jadi sudut pandang itu kan paradigma itu penting ya. Ketika paradigmanya sholat itu adalah suatu kewajiban atau suatu cara untuk mengumpulkan pahala, itu akan kalah dengan sudut pandang ketika saya itu dikasih kesempatan Allah untuk ketemu gitu ya. Jadi beda tiba-tiba. Jadi dikasih privilege itu loh. Mau ketemu presiden, oh ini caranya aja, ada ini. Kalau kamu mau, kalau enggak, sebenarnya kamu ya bodoh aja, rugi sendiri gitu. Tiba-tiba, loh iya ya saya itu dikasih privilege. Ya. Dan supaya bisa memahami, ya malah akhirnya yang penting kan yang wajib aja, yang wajib kan 5 kan. 5 kali saja itu kalau dijalankan itu tentunya sudah luar biasa. Jadi ada satu level karena sudah dibiasakan sejak kecil, ada sesuatu yang hilang kalau nggak sholat gitu kan. Tapi ada lagi kalau kita kemudian tiba-tiba, loh saya yang butuh nih gitu, itu nilai lebih. Gitu. Saya butuh, kalau ada teman saya bilang begini, kalau pagi dia nangis gitu, ya Allah hari ini saya pengen ini gitu, saya minta dikasih. Sholat subuhnya itu dia memohon, hari itu dia mau ngapain, terus kira-kira bagaimana. Sholat isya-nya itu dia mengadu lagi, hari ini saya sudah kayak gini, hasilnya kayak gini. Gitu. Jadi kayak lapor gitu loh, lapor. Siang-siang lapor, saya lagi ngajain gini, terus harusnya bagaimana lagi gitu. Nanti sore lapor gitu kan. Lama-lama dia merasakan, oh saya tuh punya jalur laporan langsung gitu. Dan Allah itu kan maha mendengar kan. Jadi dia lebih senang gitu sholatnya itu.
Ya, Bukan kita karena dikasih privilege Ya. sama Allah sebetulnya dengan sholat itu. Itu adalah lapor kita ya. Aku hari ini dosa apa, terus harus minta ampun kapan. Itu sebetulnya memang waktu ya 5 waktu itu. Minimal 5 waktu itu privilege kita dari Allah untuk apa ya, bahwa yang butuh itu bukan Allah, yang butuh itu kita gitu. Ya. Itu aja sih. Ya. Setuju. Oke. Om. Ya. Om. Gimana, Jeng Anggi? Om, dari sekian banyak kodok itu nanti ada qadarullahnya masing-masing. Iya. Tentunya qadarullahnya itu kan ada qadarullah yang Allah pengen sebetulnya itu terjadi pada kita. Nah, cara ngerti Pi? Pertanyaannya angel gitu, ngaji meneh gitu. Nanti yang ngisi Om Jok. Jadi kita itu tidak pernah tahu. Kalau saya perhatikan begini. Saya pernah diskusi dengan teman-teman dari agama lain lah ya gitu ya. Dan kita yakin di dalam Quran dikatakan bahwa setiap kaum itu ada nabinya, ada rasulnya. Kenapa kemudian ada yang jadi Hindu, ada yang jadi Buddha, Konghucu, atau di Afrika ada agama lain di itu. Baiklah, semua itu adalah orang-orang soleh yang punya tingkatan kenabian. Gitu. Itu ada di mana-mana. Nah, tapi mengapa Allah itu kemudian memilih ya? Allah memilihkan dari nabi-nabi itu kisah nabi-nabi tertentu yang dicantumkan di Quran. Ya. Karena kisah mereka itu responnya itu luar biasa. Ya, misalnya kisah Ibrahim itu luar biasa kisahnya. Beyond normal people lah gitu ya, beyond. Jadi yang diambil kisah-kisahnya itu menunjukkan bahwa Allah itu menyukai pilihan amal makhluknya itu sedemikian istimewanya sehingga diambil sebagai contoh gitu. Nah, karena itu kita kan kemudian mempelajari para nabi itu dalam menempuh kisahnya masing-masing. Jadi menempuh kisahnya masing-masing. Nah, di kisahnya itu para nabi itu tidak pernah berusaha merancang kisahnya. Kan kebanyakan manusia itu kan pengen merancang kisah ya. Aku pengen jadi presiden lah. Maka trik pertama saya harus begini, saya naik ini, saya naik ini, saya naik ini gitu ya. Itu kan tidak pernah menjadi kisah yang oleh Allah dipilih sebagai contoh gitu ya. Mereka itu kisahnya adalah kisah mencari apa yang diinginkan Allah dalam kondisinya itu ya. Selalu berusaha menebak dan kemudian berusaha sungguh-sungguh menjalankan yang mungkin yang tadi itu meminang Tuhan itu. Mungkin ini yang paling bagus itu. Dalam kondisi saya seperti ini yang saya paling bagus. Contohnya misalnya, Nuh itu kan dianggap gila karena membuat kapal di atas gunung kan. Itu kan kegilaan luar biasa itu. Bahkan katanya itu nanam pohonnya dulu itu. Baru bikin itu. Itu ditempuh kisah itu. Dicela, di itu. Nah, perjuangan menempuh kisahnya dengan amalan itu, itulah yang Allah itu ridho gitu. Kan kalau kita lihat tuh cerita-cerita para nabi itu aneh ya. Ada yang sakit berat lama, ada yang jadi Buddha, ada yang dibakar, ini kok kisahnya itu dahsyat itu ya. Jadi ketika kita itu memilih amal soleh, yaitu memang kita diberi diberi kebebasan. Hari ini kira-kira mana yang paling Allah itu inginkan saya lakukan dari syakilah dari kemampuan atau jalannya saya gitu. Jadi tiap orang kan beda dan kita tidak perlu memikirkan total akhir kisah kita itu seperti apa gitu. Jadi misalnya harapan-harapan untuk menjadi fame ya, menjadi masyhur ya, itu jauh lah dengan Allah itu. Percayalah Allah itu sudah ngasih kisah gitu. Kalau kamu menekuninya, kalau kamu nggak terkenal di dunia, kamu terkenal di langit lah gitu.
Dan itu lebih penting terkenal di langit itu. Itu doanya Ibrahim itu, jadikanlah kisahku istilahnya. Jadilah aku adalah buah tutur yang baik bagi generasi berikutnya. Jadi dia berdoa apa yang dia lakukan itu mudah-mudahan menjadi amal soleh dia, sehingga itu menjadi layak dikisahkan gitu. Kayak kemarin ini kan di WAG yang lain cerita tentang Pak A.R. Fahrudin. Ya. Pak A.R. Fahrudin naik bis pergi ke Cepu ngajar ngaji, atau naik sepeda motor, atau ngembaliin uang dari jamaah Kalicode. Yang ditangkap oleh orang bukan pelajaran agama dari Pak A.R. Fahrudin. Itu dilupakan, itu ustadz lain banyak. Tapi kisah beliau memilih untuk menempuh jalan berdakwah seperti itu menjadi buah tutur yang baik. Itulah amal solehnya. Jadi amal solehnya itu perjalanan naik bis, kemudian bermalam kemalaman, itu malah menjadi amal soleh yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Jeng Agi paham ya. Jadi lebih ke arah prosesnya ya, Om? Ya, kita tidak pernah tahu. Allah itu nanti akan, bagus ini. Hal yang sepele, yang kita anggap sepele, tapi Allah itu ridho, senang gitu ya. Itu yang bobot timbangan amalnya kan dahsyat itu. Sehingga seluruh dosa itu jeglek langsung kalah gitu loh. Ini satu amal soleh jeglek langsung, yang lain itu terlempar lah gitu ya. Nah itu yang kita cari-cari itu di setiap kisah yang dihadapkan ke kita pada hari ini atau besok. Jadi nggak perlu kita merancang yang aneh-aneh. Kita itu merancang ingin saya diberi jalan amal yang paling bagus buat saya. Yeah. Ini sebenarnya ada pertanyaan lain tentang gimana nih Om Joksan, ini ada pertanyaan tentang kenapa ada ramalan, ini saya jawab sedikit ya. Kenapa ada orang ini ada yang bertanya, kok ada orang ramalannya itu tepat? Sebenarnya bukan seperti itu. Tidak tepatnya dia juga banyak. Jadi kan begini, ada mahasiswa saya, rajin, pinter. Terus saya bilang, ini kayaknya lulus deh Oktober gitu kan ya. Kayak ramalan kan, dan ternyata dia lulus waktu Oktober kan. Ya, hebat ini bisa diprediksi. Oh enggak, jangan-jangan dia juga lulusnya bisa tahun depan atau tiba-tiba DO juga bisa. Kebetulan pilihannya itu ada. Itu mungkin beberapa orang diberi kemampuan atau diberi ini untuk diberikan sekilas salah satu dari kodok. Tapi itu berbahaya untuk diyakini. Jadi gini ya, Nabi Khidir itu kan contoh Nabi yang dikasih bisa melihat masa depan. Kan begitu. Diberitahukan kan? Sehingga dia itu mau ya membunuh anak kecil gitu. Itu kan nggak main-main itu. Jadi ilmu itu ada. Tapi kita itu jangan sampai terjebak bahwa yang terlintas itu adalah satu-satunya pilihan. Misal, ternyata yang terlintas itu buruk, kamu akan tabrakan, terus cemas sepanjang hari gitu kan. Kan nggak boleh itu jadi mudarat kan. Atau kamu nanti jadi presiden, terus kita jadi ujub atau jadi berangan-angan panjang, itu kan jadi buruk itu. Padahal itu mungkin satu di antara sejuta pilihan yang Allah itu masukkan dalam konteks. Jadi itulah kenapa ramalan itu kita harus berhati-hati, karena dari 100 itu mungkin satu benar, 99-nya boleh jadi menyesatkan. Ya memang ada yang tepat, tapi bagaimana kemudian amal kita terhadap itu kan itu yang berbahaya. Sehingga nikmat di balik takdir itu, nikmat Allah terbesar di balik takdir qada dan qadar. Kita tidak diberitahu masa depan. Itu kenikmatan terbesar. Ibaratnya kalau nonton jangan dikasih spoiler akhirnya kayak apa. Itu bubar, itu nggak menarik filmnya. Ya nonton udah tahu gitu kan. Bahwa besok saya mau mati, bahwa besok mau saya jadi presiden. Tidak ada excitement-nya lagi. Jadi kenikmatan terbesar itu adalah ketika kita menggigit ayam goreng dan belum tahu rasanya enak atau tidak. Begitu, loh kok enak? Itu kenikmatan terbesar itu. Kira-kira begitulah, mudah-mudahan. Ilustrasinya inilah. Terus tentang sholat ini ada pertanyaan. Sebenarnya tentang sholat ya. Itu kan menjadi amal sholat utama. Sebenarnya begini, sholat menjadi ukuran.
menjadi ukuran, bukan menjadi amal soleh ya. Kita bukan ngumpulin sholat loh. Tapi orang yang sholatnya benar, insya Allah amal solehnya itu terjadi. Jadi bukan total sholatnya yang akan ditimbang loh, bukan. Kan inna sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya benar, kamu pasti akan terjaga dari fasik dan mungkar. Sehingga dilihat sholatnya benar enggak. Oh benar, ya pasti itu di belakangnya beres gitu loh. Itu sebenarnya dia bukan pahala yang dikumpulkan, itu ada pahalanya. 2 kali pelutut kali, macam itu ada, itu kebajikan istilahnya ya. Tapi itu refleksi dari kemungkinan amal soleh yang muncul setelah seseorang itu menjalankan syariat dengan sungguh-sungguh gitu. Mudah-mudahan ini ya bisa dibedakan ya. Jadi amal soleh itu memang konsep yang mungkin agak berbeda dengan apa yang kita pelajari sejak kecil. Tapi saya ingin menekankan ini supaya kita tidak terjebak pada amal wajib. Kita tidak terjebak merasa cukup dengan banyak sholat. Karena sholat itu tools, itu privilege yang dikasihkan ke kita, tapi itu bukan amal solehmu. Amal solehmu itu kalau Musa itu ya datang ke Fir'aun dan bilang, kamu tuh bukan Tuhan. Itu gila itu. Nah, jadi, dan tiap kita akan menemukan, mungkin menolong orang di pinggir kali Code atau apa, terserah. Itu yang mudah-mudahan bisa dipahami. Maaf teman-teman semuanya. Halo? Ini sudah waktunya ya, Om Cok ya? Sudah waktunya Madrid untuk Jogja. Oh iya. Berarti kapan-kapan nyambung lagi. Ya, oke. Jadi sebaiknya kapan-kapan nanti kita lanjutkan lagi, khusus pembahasan tentang, saya kira menarik banget ya. Untuk sementara kita sudahi dulu pengajian kita sore hari ini, karena kita sudah lagi juga dilanjut dengan Bandung dan seterusnya. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Om Irul yang sudah menjadi host dan juga mengisi pengajian kita, dan juga pada teman-teman semua yang sudah berkontribusi, sudah ikut di dalam pengajian kita. Mudah-mudahan kita semuanya tetap senang di dalam menuntut ilmu, kita senang dalam ngaji bersama, dan kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Saya kira demikian. Dan mari kita akhiri pengajian kita ini dengan membaca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Om Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjut di WA saja ya kalau ada pertanyaan yang ini. Aduh apa-apa. Seneng aja, wah. Matur nuwun Om Irul. Nggih. Besok Om Irul. Nanti bisa ada